Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Hari ini saya akan membukakan kartu tarot untuk kalian yang berzodiak Taurus. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan ini bacaannya dalam rangka Merkuri retrograde. Kalau yang sudah lama mengikuti readingan saya pasti masih ingat ya, apa itu Merkuri retrograde. Yaitu fenomena alam di mana planet Merkuri terlihat seperti berputar terbalik. Terus dampaknya apa untuk semesta tempat kita tinggal ini adalah masalah komunikasi yang enggak nyambung, masalah komunikasi yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi kayak ada yang salah dengan komunikasi, begitu juga dengan gadget, ada masalah dengan gadget karena kita kan berkomunikasi biasanya lewat gadget juga ya, seperti itu. Oke. Kalau yang mau lebih jelas bolehlah di Google, pasti ada itu tentang Mercury retrograde gitu ya. Oke, apakah dampaknya kepada semua orang? Nggak selalu ke semua orang, dan dampaknya bisa kecil bisa besar, tapi untuk orang-orang yang sensitif biasanya iya itu berdampak ya. Oke, kita mulai ya Taurus. Ya sudah ada satu kartu, apa yang terjadi? Oh ini juga mau? Oh itu juga mau. Oke. Apa yang terjadi di waktu Merkuri retrograde ini? Oh ya, Merkuri retrograde kali ini adalah Merkuri retrograde yang pertama di tahun 2023. Selamat tahun baru dulu deh ya untuk kalian semua. Dan ini akan berlangsung sampai 18 Januari. Oke, sebentar ya. Kartu pertama kalian adalah Knight of Pentacles. Kartu terakhir kalian adalah Three of Pentacles. Dan kartu yang di tengah adalah Two of Wands. Oke. Untuk kalian para Taurus yang terjadi dalam kurun waktu Merkuri retrograde ini, itu adalah apa yang kalian perjuangkan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis ini sedang mengalami kemajuan dan akan mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Kalian bisa melakukan kayak movement atau kayak apa ya, perkembangan gitu yang harus dilakukan oleh para Taurus, terutama pada saat ini, dan itu akan sangat berarti bagi masa depan kalian, karena kartu di tengahnya kan Two of Wands ya, itu biasanya tentang melihat masa depan gitu. Kemudian yang terjadi lagi adalah beberapa dari kalian akan menerima kayak panggilan ya, panggilan. Mungkin yang sedang mencari pekerjaan akan mendapatkan panggilan pekerjaan, mungkin yang berbisnis menerima panggilan bisnis. Kemudian panggilan maksudnya adalah perencanaan bisnis seperti itu. Kenapa ini muncul pada saat Merkuri retrograde? Menurut saya yang perlu diperhatikan adalah masalah komunikasinya. Kalau kalian berada di posisi sedang mencari pekerjaan, and then si panggilan itu datang untuk wawancara dan lain sebagainya, monggo difokuskan untuk kalian menata bahasa kalian yang keluar dari mulut kalian, menjawab semua pertanyaan dari recruiter kalian atau orang yang mewawancarai kalian dalam hal ini apa pekerjaan gitu. Kalau tentang bisnis juga sama, jangan salah-salah ngomong, jangan salah-salah komunikasi gitu. Karena memang pada saat Merkuri retrograde nggak tahu gimana, itu membuat emosional manusia yang terimbas ya, itu juga rada-rada agak-agak kayak ada yang salah dengan emosinya, ada yang salah dengan tutur katanya, komunikasinya nggak nyambung atau tidak sampai, atau yang kita maksudkan begini tapi ditangkap oleh orang tersebut berbeda, seperti itu ya.
Oke, untuk Taurus-Taurus yang tidak suka bacaan tarot, sorry, saya terdistrak karena saya teringat ada satu yang komen, dan komennya sudah saya hapus, bahkan Taurus tersebut sudah saya blok juga. Nggak usah lihat ini saya ya, nggak usah lihat channel saya kalau memang tidak mau gitu. Oke, untuk Taurus-Taurus yang ngerasa ini nggak penting untuk kalian, skip aja ya, ngapain kalian ngabisin kuota di sini ya. Oke, balik lagi. Sorry, itu ini aja ya, mampir ke kepala saya karena kita lagi bicara masalah komunikasi gitu. Jadi ya, kalau Taurusnya memang ingin berkomunikasi dengan orang lain tapi terus malah nyakitin, ya buat apa? Mendingan gak usah gitu ya. Oke, so seperti itu yang terjadi, my dear Taurus. Akan terjadi yaitu tadi, yang sedang mencari pekerjaan akan dapat panggilan, tapi kemudian kalian harus perhatikan masalah komunikasinya ya Taurus ya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Begitu juga yang sedang menunggu bisnis yang dengan orang lain, tentu saja di linknya, dan itu akan terjadi interaksi. Nah, supaya tidak terjadi interaksi yang salah, ya monggo kalian pikirkan itu dan komunikasikan dengan baik gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah the Fool yang terbalik. Yang terjadi saat ini di masa Merkuri retrograde untuk kalian para Taurus adalah perjalanan yang masih harus kalian lalui, yang masih kalian harus jalani sejak kemarin, bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau masih menunggu pekerjaan ya memang panggilannya ada, tapi untuk dapat mungkin tidak sekarang, nantilah setelah akhir-akhir bulan atau setelah bulan Januari itu bisa. Tapi kan prosesnya dari sekarang ya. Prosesnya dari sekarang, beneran prosesnya dari sekarang. Tapi untuk dapat goalnya itu nanti gitu. Nggak apa-apa, dijalanin aja. Semuanya butuh proses. Oh ya, untuk masalah komunikasi, ini kan saya HRD manager ya di sebuah perusahaan asing di Bali. Kalau memang kalian sebagai orang yang diwawancarai gitu ya, please jangan tanyakan berapa gaji yang akan kalian dapatkan gitu. Apalagi baru proses pertama ketemu dengan si HRD-nya atau orang yang mewawancarai gitu. Kalian kasih lihat aja bahwa apa yang kalian punya nih seperti ini. Nanti kalau dia bilang tentang gaji dan ternyata itu tidak cocok untuk kalian, ya udah tinggal tolak gitu aja. Tapi sebagai HRD paling kayak big no lah buat kita kalau tiba-tiba orang tersebut belum juga di hire, belum juga diterima, udah nanyain gajinya berapa sih gitu ya. Bukannya kalian nggak boleh tahu ya, kalian tanya-tanya aja sih sama orang-orang sekeliling, nggak apa-apa. Tapi kalau nanyain ke HRD atau orang yang merekrut kalian itu nggak banget deh ya, nggak banget, belum tentu diterima. Kecuali udah diterima terus dealing gaji ternyata nggak cocok, ya udah tinggal bilang enggak aja gitu ya. Oke, so balik lagi ke kartunya. The Fool yang terbalik ini bicara tentang perjalanan yang kalian lakukan dari kemarin itu masih sama, setidaknya sampai Merkuri retrograde ini berakhir 18 Januari. Belum ada sesuatu hal yang baru, my dear Taurus. So, memang harus dijalani prosesnya. Beberapa dari kalian itu tidak suka menjalani prosesnya gitu, pengennya cepet sampai ke tujuan, padahal prosesnya itu yang diperlukan. Makanya ini masih terbalik, belum ada sesuatu yang baru karena kalian seharusnya memang menjalani prosesnya gitu. Oke, yang kemudian, kartu yang kemudian adalah Ten of Pentacles yang terbalik. Ini bicara tentang tujuan kalian untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kalian, seperti misalnya mendapatkan kesempatan pekerjaan baru, mendapatkan kesempatan bisnis baru. Itu baik gitu ya, memang baik, tujuannya baik.
Cuma pencapaiannya aja yang belum sampai ke kalian hanya karena prosesnya belum selesai. Dan Ten of Pentacles ini bicara tentang ya udah praktikal aja, nggak usah berpikir jauh tentang keuangan yang begini begitu ya. Iya, semua orang punya mimpi yang baik, semua orang punya niat yang baik untuk keluarganya atau untuk orang-orang tercinta di sekitarnya, akan tetapi nggak bisa kita langsung lompat ke tujuan itu gitu. Jadi memang ini kenapa masih terbalik, belum bisa memenuhi itu bukan berarti tidak bisa, hanya belum bisa tercapai saat ini. Jadi Taurusnya aja yang memang merubah mindsetnya supaya goalnya bisa tercapai di kemudian hari gitu. Karena memang kartu yang selanjutnya adalah kartu di tengah. Ini adalah two of one dalam posisi yang positif. Makanya saya bilang ini goal kalian kan, masa depan kalian kan, kayak the world in your hand. Itu memang goalnya kalian. Permasalahannya adalah jalan yang harus dilalui itu masih lumayan panjang. Masih lumayan banyak yang harus kalian bisa alami atau hadapi. Jadi nggak sekonyong-konyongnya, nggak serta-merta itu datang gitu. Terus, kalau kalian sudah memutuskan sesuatu pada saat ini, memantapkan hati untuk sesuatu, monggo silakan difokuskan di situ ya. Nanti kalau di tengah jalan mau ganti lagi, tapi kalau yang itu belum selesai, selesaiin dulu yang itu. Karena kalau nanti kalian udah ganti-ganti, jadinya nggak selesai-selesai loh. Sedangkan ini message-nya tuh sebenarnya harus diteruskan proses yang kemarin yang belum selesai, diteruskan dulu sampai selesai gitu. Nanti pasti ada sesuatu yang baru. Dan pilihan kalian yang sekarang walaupun mungkin terasa lama atau susah untuk dilalui, ini adalah pilihan yang benar. Apapun itu ya, in term of karir, keuangan, dan bisnis, itu adalah pilihan yang benar. Juga personal life kalian. Yang penting adalah jalani aja dulu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Knight of Wands. Balik lagi ya, hal lama itu balik lagi ke kalian gitu. Apakah itu karena Merkuri retrograde? Ya, sedikit banyak itu berpengaruh. Hal lama balik ke kalian. Orang-orang yang pernah dealing dengan kalian balik lagi ke kalian. Ya tentu saja kalau saya melihatnya untuk Taurus adalah ada yang belum selesai gitu, ada yang belum selesai, jadi ya balik lagi ke kalian gitu. Jadi ya selesaiin dulu gitu. Kalau ada beberapa hal jangan pindah lagi ke hal baru, selesaiin dulu itu sampai selesai, selesaiin yang satu sampai selesai, selesaiin yang satu lagi sampai selesai, gitu aja ya my dear Taurus. Jadi hal-hal lama ini akan datang kepada kalian terus menerus ya, kalau itu belum selesai. Oke, karena yang selanjutnya emang iya terlihat banget The Empress-nya terbalik. Khusus untuk Divine Feminine yang Taurus, ini posisinya memang lagi nggak enak ya. Ada beberapa hal di hidup kalian Taurus yang perempuan, Divine Feminine, itu lagi nggak enak. Kalau saya melihatnya karena memang ada yang belum selesai. Jadi memang harus dihadapi dulu. Males ya, kadang-kadang kita males. Aduh udah yang baru aja deh mbak, jangan yang lama gitu. Tapi bagaimanapun itu mau nggak mau dia masuk kembali ke kehidupan kalian karena memang belum ada penyelesaiannya. So posisi The Empress yang terbalik ini membuat ketidaknyamanan, terutama untuk Taurus yang perempuan ya. Apakah yang laki juga berimbas? Bisa, tapi biasanya kalau yang perempuan kan lebih pakai perasaan dibandingin logika gitu ya. Saya juga perempuan jadi saya mengerti itu. So secara emosional perempuan akan lebih seperti itu, pakai perasaan. Makanya yang banyak terimbas oleh Merkuri retrograde biasanya perempuan.
Kemudian ada apa lagi? Yang terakhir adalah Three of Pentacles dalam posisi yang tidak terbalik. Beberapa hal yang masuk yang ada di kehidupannya si Taurus adalah hal-hal yang sebenarnya luar biasa. Sayangnya beberapa Taurus tidak melihat hal itu sebagai hal yang perlu dihargai gitu, karena mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan standarnya Taurus, sehingga Taurus berpikir bahwa ini bukan hal yang luar biasa, ini biasa-biasa aja gitu. Makanya beberapa Taurus menganggap hal itu nggak penting untuk diselesaikan. Sedangkan pesan di sini yang harus disampaikan kepada para Taurus, yang mau aja ya dengar pesannya, dilakuin atau enggak mah terserah kalian. Nggak usah lah komen yang aneh-aneh gitu ya. Oke, nih saya agak-agak nih sama Taurus abis gitu. Saya nggak nasehatin ya, saya bukan mamah kalian, saya bukan emak kalian, saya bukan ibu kalian. Saya cuma penyampai pesan. Kalau pesan yang disampaikan terkesan menggurui, ya udah skip aja, nggak usah dilihat. Oke, so sekali lagi, balik ke kartunya. Ini adalah sebenarnya yang kalian punya itu. Kalau kalian bisa lihat lebih detail, adalah hal-hal yang luar biasa yang disediakan semesta kepada kalian. Masalahnya kalian gak lihat itu sebagai hal yang luar biasa. Jadi kayak ini biasa aja kok gitu. Jadi ya susah. Kalau kalian tidak mau dealing dengan itu, jangan ditinggal gitu aja. Tapi rapihin sampai itu menjadi bagus gitu. Setelah itu kalau kalian mau tinggal, ya kalau udah selesai boleh gitu loh Taurus. Oke, so ini bacaannya. Sekarang saya mau buka kartu kedua, yaitu kartu Oceanic Tarot ya. Sekali lagi ini nggak panjang-panjang ya bacaannya, seadanya aja berapa menit ya. Soalnya Mercury retrograde ini mempengaruhi saya banget sampai agak susah nafas. Agak susah nafas kalau saya nih. Oke. Kartu pertama kalian adalah Six of Pentacles atau Generosity. Ini adalah kemurahan hati. Memang diperlukan kemurahan hati untuk para Taurus, untuk lebih legowo menghadapi semua yang belum selesai ini ya. Tapi ada juga kalian akan menerima kemurahan hati dari semesta. Tapi sebenarnya gini, sorry ya, jangan marah ya, pesannya gini. Sebenarnya si semesta itu bermurah hati kepada kalian, walaupun kalian belum menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, tetap dikasih sesuatu yang baik untuk kalian. Demi apa? Demi kalian bisa hidup lebih nyaman, bisa melanjutkan hidup, tapi pelan-pelan juga bisa menyelesaikan yang belum selesai gitu. Jadi kalau buat saya semesta itu sangat baik loh, semesta itu sangat adil gitu. Jadi jangan seuzon sama semesta ya. Oke. Kemudian Four of Pentacles, Security. Oke, beberapa dari kalian menganggap apa yang sudah jadi milik ya udah milik kalian. Padahal generosity yang tadi sama ini itu mengingatkan kalian juga untuk berbagi gitu. Four of Pentacles sometimes itu ada kayak dua sisi. Satu sisi itu untuk sekuritas kalian, untuk keamanan kalian. Ini kalian kekepin, kalian ambil untuk diri kalian. Tapi kalian juga lupa beberapa hal itu sebenarnya lebih baik dibagi supaya nanti lebih banyak datangnya kembali, atau memang itu seadil itu harus dibagi gitu. So dua kartu yang ini bilang kalau memang ada hal yang harus dibagi ya gitu. Oke, pesan berikutnya adalah Ace of Pentacles, Prosperity, karena akan ada kemakmuran dan kebaikan yang datang kepada Taurus. Tapi dari pertama udah diingetin untuk berbagi. Jadi jangan lupa pada saat prosperity itu datang kepada kalian, kemakmuran itu datang kepada kalian, bagi juga untuk sesama yang membutuhkan gitu. Oke.
Kemudian ada the vortex, ada the devil, ini tentang temptation. Nah ini dia. Beberapa Taurus itu ngerasa mungkin orang yang memberitahu atau memberi pesan itu nggak penting untuk dia. Jadi kayak tutup kuping aja, jalan lurus, nggak masalah buat saya. Kan itu kan kalian yang menjalaninya. So temptation di sini bicara tentang hasrat seseorang yang tidak mau mendengarkan apa yang semesta berikan. Padahal semestanya udah sangat generous ya, sangat berbaik hati untuk memberikan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang ada the devil yang muncul di kehidupan kalian, sebenarnya pilihan kok mau ngikutin itu atau enggak ya. Oke. Kemudian ada laksi, ada keberuntungan, ada banyak keberuntungan yang akan datang di kehidupannya si Taurus. Kalau belum kejadian, nah itu dia. Perlu introspeksi diri ya. Apa tuh yang belum selesai Taurus? Tolong diselesaikan dulu ya. Ntar ada yang baper dan nulis-nulis. Ampun. Seven of Swords, loss, kehilangan. Ya. Mungkin hal tersebut tidak mau kalian selesaikan karena kalian takut kehilangan. Begini ya Taurus, kalau buat saya pribadi, apa yang bukan buat kita tidak akan pernah buat kita. Pasti akan terhilang dari kita. So, hal itu bukan hal yang terlalu harus kita pikirin ya. Apapun itu kan gak ada yang abadi di dunia ini gitu. Terus loss atau kehilangan yang kalian alami, kalau misalnya kenapa kalian gak mau turut campur atau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan karena ketakutan kalian akan kehilangan, tetap aja itu akan terjadi pada saat memang waktunya harus terjadi. Jadi nggak ada oh kalau saya pegang ini erat-erat, Four of Pentacles tadi, kalau saya pegang ini erat-erat itu tidak akan hilang. Nggak akan seperti itu juga. Yang harus terhilang memang harus hilang, ya udah, tidak akan bisa kalian pegang apapun itu karena memang bukan buat kalian, misalnya seperti itu ya. Karena hal-hal yang untuk kalian akan tetap untuk kalian bagaimanapun itu, gitu ya. So my dear Taurus, itu pesannya, semoga ada yang bisa kalian ambil dari situ. Nggak mau juga nggak apa-apa. Free will ya, saya itu penganut free will, nggak memaksakan kehendak. Oke, satu kartu yang akan bukan satu kartu good tarot akan saya bukakan untuk menjawab pertanyaan kalian, yes or no. Sudah ada. Jawabannya adalah yes. Yes, memang ada yang baik-baik untuk Taurus. Oke. Saya bukakan satu pesan dari Archangel Message ya. Dan pesannya adalah divine order nih, saya bilang tadi tentang semesta ya. Divine order, benar-benar keputusan dari semesta yang harus disampaikan kepada kalian. Kalian mau dengar atau tidak, terserah. Everything, jadi Archangel Raquel, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Segala sesuatunya tuh udah pas, kata semesta gitu. Cuma kalian tuh harus menengok sedikit ke belakang supaya ada yang tidak terlihat dan belum terselesaikan, itu kalian fokuskan juga gitu. Ini order dari semesta ya, divine order. Tapi kalau nggak mau, sekali lagi, aduh, saya gak hati-hati nih ngomong sama Taurus, padahal ya orang itu udah saya blok, dia nggak akan lihat saya lagi kecuali ganti channel ya, ganti akun. Tapi ngapain ya ganti akun untuk ngelihat postingan yang dia nggak suka gitu, aneh juga, nggak usah lah ya. Makanya saya blok. Oke. Dari Monology Oracle card, kartunya adalah a very climax of approaches ya. Memang ini sedang ada sedikit di emosionalnya manusia, dan mungkin juga berimbas kepada kalian para Taurus di saat-saat seperti ini, di periode Merkuri retrograde yang pertama di tahun 2023. Oke.
Jadi seperti itu saja bacaannya ya, my dear Taurus. Oh ya, saya punya TikTok channel yang juga bikin kayak apa ya namanya, live reading gitu ya. Setiap Sabtu dan Minggu, atau Sabtu atau Minggu ya, tergantung saya bisa atau tidak pada saat itu. Silakan diikuti, nama channelnya sama, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot ya, Light Angel Tarot aja kalau nggak salah sih di situ ya, pokoknya seperti itu. Oke. So boleh ngikut di situ, lihat live-nya biasanya malam kalau nggak Sabtu atau Minggu, atau dua-duanya kalau memang saya bisa gitu. Saya udah kemarin waktu malam tahun baru udah sempet hampir 1 jam live. Kalau mau ikut silakan. Oke, apakah bisa dibacakan tarotnya? Tergantung dalam periode itu nama kalian keluar nggak. Monggo silakan, nanti bisa dibacakan satu kartu untuk kalian. Oke. Well, my dear Taurus, sekian aja bacaannya. Terima kasih sudah sejauh ini mendengarkan omongan saya. Oke. Yang mau ngikutin boleh, yang enggak apa-apa, it's your free will. Saya hanya berharap kalian dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, apapun yang terbaik untuk kalian, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.